Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang nomor 23 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al hadisus sadisu wal ishrun an Abi Malikin Al Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizanah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'an hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaudu haba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Al hadisu utawi iku hadis as-salis wal ishrunah kang kaping 23 an Abi Malikin dan riwayat akan saking Abi Malik Al Harisih kang bangsa Al Haris bin Ashim rupani Haris bin Ashim Al Ash'ari kang bangsa Ash'ari radhiyallahu mugi ridhoni Allah anhu ing Haris bin Ashim qala dawu sapa Haris bin Ashim qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru tawi sesuci syatrul imani iku sebagian saking iman walhamdu tawi alhamdulillah tamla'ul mizan iku tamla'u iku ngebai apa alhamdulillah al mizan ing timbangan wa subhanallahi walhamdulillah tawi lafal subhanallah walhamdulillah tamla'ani iku ngebai karuni aw tamla'u utawa abai salah sijine subhanallah walhamdulillah ma ing perkara bainas sama'i kang tetep ing dalem antaraning langit wal ardi lan bumi wassalatu tawi salat nurun iku cahaya wassadaqatu tawi sedekah burhanun iku bukti dalil wasabru tawi sabar dia uniku mencorong wal Qur'anu tawi Qur'an hujjatun iku hujjat laka maring siro manfaat maring siro au alaika utawa melarat ing atase siro kullun nas tawi sapane manungsa yaudu iku isu-isu sepon nas kullun nas abayon moga hale wong kang adhol nafsahu ing awak dhewe ne kullunas famu'tikuha nuli merdekaaken sapa kullunas ha ing nafsahu au mubikuha utawa nyelakaaken ngerusak sapa kullunas ha ing nafsahu Allah niridakahu ing hadis muslimun sapa Imam Muslim. Al hadisu tining paling ka hadis as-salis wal isruna nomor 23 an Abi Malikin riwayat dari Abi Malik Al Haris bin Ashim yakni Al Haris bin Ashim Al Ash'ari sebang saat Ash'ari radhiyallahu muga-muga ngridoin Allah wasir Allah anhu da Haris bin Ashim qala ada Abu Basr Haris bin Ashim atau Abu Malik qala ada Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dawan tuhuru satrul iman ila akhirih at-tuhuru tining sesoceh satrul iman panikah sebagian dari iman walhamdu tining lafat alhamdulillah tamla'ul mizani panikah tamla'u panikah musa'i menapa alhamdulillah al mizan ada timbangan wa subhanallahi walhamdulillah tining lafal subhanallah walhamdulillah tamla'a panika padet tamla'a panika musa'i menapa subhanallah walhamdulillah au tamla'u atau musa'i menapa subhanallah walhamdulillah
ma dak perkara bainas sama sebada ing dalam antara langit wal ardi wal bumi. Wassalatu tining salat nurun mereka cahaya sinar, wasadaku tining sedekah burhanun panika putih dalil, wal wasabru tining sabar biaun panika perak, wal Qur'an tining Al-Qur'an hujjatun panikah hujjah lakah sebisa manfaat dak bakna au alaika taba bisa memelarat dak bakna kullun nasi tining sadayana manusia yaudu panika pada masuk bab pakulaku abaion pas acual pasera kullun nas nafsahu da abad tining kullun nas pamutikuha pas memerdeka pasera kullun nas hada abad natibi au mubiku otabe marosak pasera kullun nas hada abad natibi rawahu nyeretaki huda hadis muslimun pasera Imam Muslim. Arti dari hadis yang 23 ini adalah sebagai berikut, yaitu hadis ini diriwayatkan dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, bahwa bersesuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdu, sedangkan lafaz alhamdulillah tamla'ul mizan, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, sedangkan lafaz subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, keduanya itu memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan apa yang ada di antara bumi. Wassalatu nurun, sedangkan sholawat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti konkret, bukti nyata, sedangkan kesabaran itu adalah bersinar, adalah sinarnya atau terang, ya, dia sinar. Nurun itu cahayanya, wah, sedangkan dia itu apa ya, bersinar, seperti itu, bersinar. Wal Qur'an, sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang bisa bermanfaat bagi kita, bagi kamu, atau bisa justru akan menuntutmu. Kullun nasi, semua manusia, yaudu, masuk pada waktu pagi hari, mereka menjual, fabayu nafsahu, menjual dirinya sendiri, lalu ada dari sebagian mereka yang membebaskan nafsunya tersebut, atau ada pula yang menghancurkan nafsunya, dirinya maksudnya, ya, bukan nafsu tapi dirinya sendiri. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari hadis ini diterangkan bahwa bersesuci itu adalah sebagian dari iman, baik menyucikan diri secara fisik, ya, seperti kita mau sholat kan harus bersesuci, mau mengerjakan ibadah harus bersesuci, atau dalam artian sesuci adalah menyucikan diri dari sifat-sifat yang sifat-sifat dengki, sifat-sifat hasud, sifat-sifat iri, sombong, dan lain sebagainya. Sedangkan lafaz alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan, jadi pahalanya bisa memenuhi timbangan kelak ketika kita di hari pertimbangan, hari pengadilan. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, itu pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, seperti itu. Terus wal ardi wassalatu nurun, sedangkan salat itu adalah cahaya yang bisa menjadi penerang. Jadi dengan salat itu adalah cahaya yang bisa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Wassadaqatu, sedangkan sedekah itu adalah burhanun, adalah bukti keimanan kita. Jadi dengan bersedekah itu adalah bukti bahwa kita itu betul-betul orang beriman dan percaya
karena tidak semua orang mau bersedekah, karena bersedekah itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita diberikan pada orang lain. Dan itu orang yang suka bersedekah itu adalah bukti bahwa dia itu adalah orang-orang yang beriman dan percaya betul bahwa dia kelak akan mendapatkan pahala karena sedekahnya tersebut. Wasabru diyaun, sedangkan sabar itu adalah bersinar. Kenapa? Karena sabar itu ya ada sabar dalam ketaatan, artinya menjalankan ketaatan, kemudian sabar untuk menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima takdir yang tidak mengenakan. Kenapa mereka itu bisa sabar? Karena mereka itu paham betul dan melihat bahwa itu semua pasti ada hikmahnya, pasti itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga dia bisa melihat dengan pandangan yang jernih, sehingga dibaratkan kesabaran itu adalah bersinar, karena dia bisa melihat dengan jernih mana yang baik, mana yang tidak baik, dengan penuh sabar. Wal Qur'anu hujjatun, sedangkan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang bisa bermanfaat dan bahkan bisa mencelakaimu, menutupmu. Karena bila kita melakukan perintah-perintah dan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, tentunya itu akan bermanfaat pada kita di dunia maupun terutama di akhirat. Namun sebaliknya, bila kita ingkar dan tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran oleh Allah, maka itu akan menuntutmu kelak di akhirat dan akan menggiringmu ke dalam api neraka, karena kamu tidak melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Intinya hukum syariat, kalau kita menjalankan, ya kita di Al-Quran itu kan dijelaskan caranya gini kan, itu bisa menjadi hujjah, bermanfaat untuk kamu. Namun jika kamu tidak melaksanakannya, itu akan menuntutmu. Kenapa kamu tidak melakukan itu padahal sudah diterangkan dalam kitab. Kullun nasi yaghdu fabayun, semua manusia itu ibaratnya masuk di waktu pagi hari, digambarkan mereka itu menjual dirinya, kemudian mereka memerdekakannya, dan ada juga yang mencelakakannya. Maksudnya adalah mereka itu menjual dirinya itu kepada Allah dengan melakukan ketaatan sehingga dia merdeka, bebas dari siksa, dan akhirnya dia merdeka masuk surga. Namun sebaliknya ada juga ketika dia setiap bangun pagi yang dilakukan hanyalah perbuatan dosa, tidak puasa, tidak sholat, mencuri, pokoknya sering melakukan pelanggaran hingga akhir hayatnya. Berarti dia ibaratnya orang yang menukarkan dirinya dengan tukaran yang mencelakakan. Karena bayi atau menjual itu adalah secara istilah, secara bahasa kan tukar menukar. Bila kita melakukan ketaatan, berarti kita ini sedang menukar diri kita dengan keselamatan. Kalau kita melakukan kejelekan, berarti kita sudah menukar diri kita ini dengan kecelakaan. Mungkin itu aja ya penjelasan dari hadis yang ke-23 ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang benar, bahwa min Allah. Namun bila ada keterangan yang salah, bahwa min nafsi, yang masih berilmu. Bahwa muslimun, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.